Punya sedikit pakaian di dalam lemarimu menurut aku adalah satu hal yang pantas kamu pertimbangkan walaupun kamu tidak seorang minimalis. Karena selain memperkecil pengeluaran kamu tiap bulannya, itu juga akan membuat keuangan kamu lebih sehat. Kamu juga bisa hidup lebih simple, menghemat waktu kalau kamu mau pergi kemana-mana. And then, nggak beban gitu atur pakaian. Kalau misalnya besok pagi mau keluar pakai apa, atau nanti sore hangout dengan teman mau pakai apa. Dan terus juga lemari pakaian kamu juga pastinya lebih tertata rapi. Kalau packing kemana-mana, kalau trip kemana itu juga lebih gampang packingnya, lebih mudah. Terus kalau misalnya mau mencuci, terus mau mengatur pakaian, atau juga untuk merapikan juga lebih ringan. Namun masih banyak dari kita yang belum melihat dari perspektif ini. Makanya masih banyak yang mau membuang uang demi hanya untuk bisa membeli pakaian dan dibilang trendy. Kenapa aku bilang membuang uang? Karena memang ada sesuatu yang menarik dari mengoleksi pakaian ini. Dan maksud aku, bagi kita nih, anak-anak milenial ini nih, itu sangat sulit untuk kita mengendalikan naluri alamiah kita untuk bisa menilai kepribadian orang lewat cara berpakaian, ya. Itu stigmanya masih sering kita pakai. Efeknya kita pun memberi nilai diri sendiri pun dihasilkan dari apa yang kita pakai. Dan beban psikologis itu terbentuk hingga kita menjadi orang yang sering berbelanja hanya untuk bisa membeli pakaian, sepatu, jaket, ikat pinggang, atau aksesoris lainnya untuk membuat kita lebih fashionable dan membuat isi lemari kita pastinya jadi penuh. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tips bagaimana caranya mengurangi jumlah pakaian yang ada di dalam lemari kamu. Welcome back minimalist people, welcome Inegirl and Minimalist. Thank you for subscribe dan juga aku tunggu komennya di kolom komentar di bawah. Back to 9 tips untuk bisa mengurangi jumlah pakaian yang ada di dalam lemarimu. Check it out. Yang pertama, mulai dengan yang paling gampang. Jadi pakaian yang ada di dalam lemarimu coba lihat-lihat nih. Mana tahu ada yang udah koyak, warnanya juga udah luntur, kancingnya udah nggak ada, resletingnya juga udah rusak. Terus kalau misalnya ada juga nih pakaian-pakaian mungkin yang udah nggak layak lagi kamu pakai. Nggak salah lagi nih untuk bisa memfilter lagi pakaian-pakaian yang udah aku sebutin tadi kriterianya. Mana tahu ada yang masih bisa kamu donasikan untuk ke teman, saudara, atau orang-orang ada di sekitar lingkunganmu. Yang kedua, singkirkan pakaian yang udah jadul atau udah nggak tren lagi. Beberapa minimalis mungkin nggak setuju ya dengan hal ini. Kalau memang mau minimalis ya harusnya nggak usah banyak-banyak gaya gitu pakaiannya, yang sederhana aja. Aku punya pendapat berbeda nih. Walaupun kita hidup minimalis, bukan berarti kita itu jadi orang yang old fashion. Ya, selama itu tidak berlebihan, nggak salah juga kalau kita memiliki baju yang sedang tren. Yang penting ngikutin tren itu jangan buat jadi kebutuhan, jadi biar nggak berlebihan. Yang ketiga, jangan simpan pakaian yang udah nggak muat lagi. Segera declutter nih pakaian-pakaian yang seperti ini karena kalau menyimpannya itu akan menjadi beban. Lebih baik kalau memang ada diberikan atau didonasikan kepada orang lain. Kalau kalian punya rencana untuk menurunkan berat badan agar pakaian itu bisa dipakai kembali, aku sarankan untuk bisa memilih pakaian dari jenis yang yang bahannya itu stretchingnya itu tinggi. Jadi kalau misalnya kalian mau menyimpannya, kalian pede nih untuk bisa memakainya ketika kalian sudah berencana menurunkan berat badan. Yang keempat, pilih pakaian yang cenderung membuat kamu nyaman. Jika kamu terus menyimpan pakaian karena nggak nyaman memakainya, mungkin ya karena warnanya yang mencolok, terus karena pakaian juga terlalu seksi, atau juga kamu nggak suka modelnya, ada baiknya kamu mengeluarkan pakaian yang seperti ini dari list pakaian yang ada di dalam lemari kamu. And belajar untuk let go. Yang kelima,
Minimaliskan pakaian kamu juga bisa berdasarkan warna. Jadi pilih 4 atau 5 warna untuk isi lemari pakaian kamu. Nah, kalau aku sendiri nih lebih memilih pakaian yang berwarna-warna basic atau warna-warna monokrom atau warna-warna earth tone. Misalnya warna-warna hitam, putih, abu-abu, warna coklat-coklat muda seperti warna kaki, beige, mocha, chestnut, dan warna biru. Warna biru yang seperti yang ada di warna birunya jeans. Nah, ketika kita udah menyimpan pakaian-pakaian kita berdasarkan warna, kalau menurut aku itu jadi lebih gampang mengorganisnya di dalam lemari pakaian kamu. Yang keenam, pertimbangkan dengan hanya memiliki paling banyak 2 saja. Tapi kalau memang 1 itu sudah cukup, ya itu lebih baik daripada memiliki banyak tapi dengan fungsi yang sama. Nah, belajar mengisi lemari pakaianmu misalnya hanya dengan 2 jaket, 1 ikat pinggang, terus 2 sepatu kerja, yang nantinya kamu bisa pakainya bergantian. Nah, aku ini udah coba nih hal yang seperti ini dan pastinya lebih simpel. Yang ketujuh, dengan metode KonMari. Pasti udah pada tahu ya KonMari itu siapa. Di metode ini, ketika kamu ingin menyimpan pakaian, perasaan kamu adalah standar untuk bisa mengambil keputusan apakah pakaian itu kamu simpan atau tidak. Ketika kamu melihat pakaian itu memicu kegembiraan buat kamu secara pribadi, maka ya kamu menyimpan pakaian itu. Caranya adalah dengan memegang satu persatu pakaian itu dan bertanya pada diri sendiri, apakah pakaian ini memicu kegembiraan atau spark joy kepada aku? Nah, ketika kamu memegang pakaian itu, perhatikan nih bagaimana respon tubuh kamu dan pikiran kamu, dan ketika pakaian itu memberikan spark joy, ya itu pakaian yang layak kamu simpan. Nah, kalau ketujuh metode tadi tidak berhasil, buat 33 top list pakaian yang ingin kamu simpan. Dari 33 pakaian yang kamu simpan tadi, kalau misalnya masih ada nih yang jarang kamu pakai, setelah itu ya kamu kurangi lagi, misalnya menjadi 20. Setelah menjadi 20, ada lagi nih pakaian yang jarang kamu pakai. Nah, kurangi lagi menjadi 10, bertahap ya. Atau dengan cara metode yang lain, kalau misalnya kalian ingin menyingkirkan 15 pakaian misalnya, nah, terlebih dahulu kalian simpan selama 2-3 bulan, dan ketika 3 bulan kemudian apakah pakaian itu masih kamu butuhkan atau tidak, nah, maka akan kelihatan nih pakaian mana yang layak kamu simpan dan pakaian mana yang tidak ingin kamu simpan. Yang terakhir, yang ke-9, belajar untuk belanja pakaian itu lebih mindful. Menjadi seorang minimalis itu bukan berarti memiliki pakaian yang murah ya, walaupun nggak semua ya pakaian yang murah itu murahan. Ketika kamu ingin membeli pakaian agar isi lemarimu tidak banyak, maka pertimbangkan membeli pakaian yang benar-benar kamu suka dan tahan lama. Walaupun mahal, nggak apa-apa, asal berkualitas. Tapi ingat, berkualitas itu bukan dari brand atau mereknya, tapi dari bahannya. Kemungkinan memang awalnya itu agak sulit ketika kita mulai mengurangi isi lemari kita. Tapi ketika kamu udah bisa mulai perlahan-lahan, berdasarkan pengalaman aku yang berusaha untuk mengurangi isi lemari aku udah hampir 4 tahun ini, kayaknya setelah itu ya pasti jadi lebih gampang. Nah, mempertimbangkan barang-barang yang esensi dalam kehidupan kita pastinya adalah langkah awal untuk kita bisa hidup sederhana. Well, minimalist people, thanks for watching the video till the end and see you in the next video. Don't forget to subscribe again and bye-bye. Have a nice day.